الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabata fi sahihaini annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fahuwa fi dimatillahi ta'ala fala yatlubannakum Allahu bi syai'in min dimmatihi. Wa anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala qala illam yakun al-ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabata lan tetap fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Wa sabata lan tetap fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing tetep apa annahu sa'atuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Annahu apa sa'atuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh man shallas subha fahuwa fi dhimatillahi ta'ala. Man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man as-subha ing sholat subuh. Man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man as-subha ing subuh fahuwa mongko utawi iman orang yang sholat subuh, orang yang istiqomah sholat subuh, fahuwa mongko utawi man fi dimmatillahi ta'ala iku tetep ing dalam tanggungane Allah Ta'ala. Iku fi dimmatillahi ta'ala iku tetep ing dalam tanggungane Allah Ta'ala. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dimmati. Fala yatlubannakum mongko ora nagih temen kum ing sira kabeh Allah sapa Allah. Fala yatlubannakum mongko ora nagih temen kum ing sira kabeh Allah sapa Allah bisyai'in lawan suci-suci. Allahu sapa Allah bisyai'in kalawan suci-suci min dimmatihi saking tanggungane Allah. Wa anil imamaini lan den riwayataken saking imam loro. Al-jalilaini kang agung karone. Diriwayatkan dari dua imam yang mulia. Al-jalilaini kang agung karone rupane Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i rahimahumallah. Mugi-mugi ngrahmati huma ing Abi Hanifah wa Imam Syafi'i Allahu subhanahu wa ta'ala. Kala dawuh sapa imamain Qala dawuh sapa imamain ing dawuh illam yakun al ulama awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Illam yakun lamun ora ana al ulama sapa pira-pira wong alim. Illam yakun lamun ora ana al ulama sapa pira-pira wong alim, pira-pira ulama
Aulia Allahi iku piro-piro kekasih Allah. Aulia Allah iku piro-piro kekasihane Allah, falaisa mangka ora ana lahu iku tetep kedue Allah waliyun sapa wali. Illam yakun naman ora ana al ulama sapa piro-piro wong alim, aulia Allah iku piro-piro kekasihane Allah. Falaisa mangka ora ana lillahi iku tetep kedue Allah waliyun sapa wali. Wasabada fi sahihaini annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan bahwa man shallas subha fa wa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat subuh istiqomah melaksanakan perintah Allah berupa sholat subuh dan termasuk sholat yang diantara yang sangat masyaqqah khususnya kepada orang Islam. Jadi di antara sholat yang sangat berat untuk kita laksanakan diantaranya adalah sholat subuh. Jadi ada dua sholat yang di situ sangat berat kita laksanakan, dan orang yang melaksanakan sholat dua ini berarti dia memang betul-betul haqqu tuqatih. Dia memang betul-betul takwa kepada Allah. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua adalah sholat isya. Jadi dua sholat ini terdapat masyaqqah yang luar biasa. Salat subuh dan salat isya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat subuh maka fahuwa fi dhimmatillah. Maka orang tersebut itu dijamin oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Selama hidupnya ketika orang itu istiqomah salat subuh, apalagi salat subuhnya berjamaah, maka fahuwa fi dhimmatillah. Maka orang tersebut berada dalam jaminannya Allah, berada dalam lindungannya Allah. Berarti orang yang sholat subuh, berarti orang itu akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga keamanannya oleh Allah. Maka fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Dan Allah, sekalipun Allah Ta'ala melindungi orang yang sholat subuh istiqomah, dan Allah tidak akan menuntut sedikit pun, tidak minta apa-apa sedikit pun dari orang tersebut. Ya. Jadi saking orang itu dilindungi, diamankan, dijamin oleh Allah, Allah tidak meminta apa-apa dari orang tersebut. Beda dengan kita memiliki pengawas, memiliki satpam. Jadi rumah kita misalnya diamankan oleh keamanan, oleh bagian polisi atau satpam, ya. Memang keamanan atau polisi ketika dia diperintah untuk melindungi rumah itu maka akan aman. Tapi satpam dan polisi itu akan meminta imbalan kepada kita. Tapi Allah Ta'ala, orang yang sholat subuh istiqomah, maka dia itu akan dijamin hidupnya oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan Allah tidak meminta sedikit pun dari orang tersebut, tidak meminta imbalan. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh ini merupakan orang yang termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Sekalipun sholatnya hanya 2 rakaat, itu seperti halnya kita sholat 10 rakaat. Karena banyak masyaqqah yang harus kita lalui. Bangunnya masih mau wudu, ya. Dan jam itu memang jamnya kita semua manusia itu terlelap. Dan orang yang melaksanakan sholat subuh secara istiqomah, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah.
Bahkan diceritakan dari Imam Nawawi dalam syarahnya kitab Muslim bahwa tandanya orang itu ikhlas, tandanya orang itu termasuk orang yang ibadahnya ikhlas adalah orang itu melaksanakan sholat subuh secara istiqomah. Jadi menurut Imam Nawawi, orang yang sholat subuh itu dinyatakan memang betul-betul ikhlas dalam beribadah. Orang yang sholat subuh itu memang butuh perjuangan yang luar biasa, ya. Dan waktunya hanya sedikit, ya. Itu. Nah, ini. Dan juga ada cerita bahwa ada dulu para sahabat itu sudah ingin dibunuh, ya. Sudah ingin dibunuh, akhirnya ketika mau dibunuh ternyata orang tersebut mempunyai keistiqomahan sholat subuh. Jadi ada di antara sahabat itu sudah melanggar, ya. Ternyata sahabat itu mau dibunuh, ya. Melanggar peraturannya Allah, akhirnya mau dibunuh, mau disiksa, ya. Ternyata ketika diteliti ternyata orang itu istiqomah sholat subuh, ya, bersama Rasulullah, ya. Akhirnya ketika orang tersebut itu ditanyakan bahwa dirinya istiqomah sholat subuh, akhirnya siksaannya tidak jadi atau gagal siksaannya. Ini berkatnya dia itu istiqomah sholat subuh, ya. Jadi sholat subuh itu sungguh berat. Nah, jadi di antara sholat yang sangat berat atau masyakohnya luar biasa itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya. Coba sholat isya itu menurut kita sangat berat. Kenapa? Karena anggapan kita waktu isya itu sangat panjang, ya. Sangat panjang. Coba kita sudah teliti ketika kita pulang di rumah masing-masing, ya. Mungkin ketika kita berada di pesantren, sholatnya awalul waktu semuanya, ya. Kita mengamalkan awal waktu semuanya, ya. Tapi ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat, berada di rumah masing-masing, dan banyak rintangan yang ada di situ, di antaranya kita punya HP misalnya, sepeda motor, ya. Dan itu hal-hal yang bisa mencegah kita untuk istiqomah. Sehingga ketika sudah masuk waktu isya, ternyata kita sudah asik main game. Main gamenya sudah asik. Terus kita punya anggapan wis nanti aja, isyanya nanti gabung dengan tahajud, anggapannya, ya. Karena memang dulu para sahabat itu kalau tidak melaksanakan sholat isya di awal waktu, para sahabat itu mengakhirkan sholat isya plus melaksanakan sholat tahajud, ya. Wis saya mau niru para sahabat, sholat isya plus nanti disusul dengan sholat tahajud. Jam 2 sudah berlalu, lihat jam, masih jam 2, nanti sholat isyanya jam 3 aja, sambung dengan tahajud sepertiga malam, lebih mulia, lebih agung misalnya, ya. Ternyata ketika sudah jam 3, ya, karena sudah lelah, ya, akhirnya terlelap. Dia itu tidur sampai bangun jam 9, ya. Subuhnya hilang, isyanya hilang, apalagi tahajudnya juga hilang. Coba, ya. Itu akibat kita menunda-nunda waktu sholat, ya. Itu. Jadi di antara sesuatu yang berat menurut kita itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Memang sholat itu innaha lakabir. Sholat itu memang berat, ya. Illa 'alal khashiin. Dan memang apalagi sholat isya dan sholat subuh, ya. Jadi andaikan orang itu tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia itu akan
berjalan ngesot untuk sholat berjamaah di masjid. Andaikan orang itu tahu, kata Rasulullah, andaikan orang itu tahu pahalanya orang yang sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka orang itu akan, sekalipun dia itu sakit, maka dia akan dipaksa untuk sholat subuh secara berjamaah dan sholat isya secara berjamaah. Nah, ini termasuk sholat yang menurut kita sangat berat. Bahwa di antara hadis ini disimpulkan oleh Imam Nawawi, ini termasuk orang yang istiqomah sholat subuh itu wajib kita muliakan. Dengan apa? Karena dengan dia itu melaksanakan sholat subuh, berarti dia itu memang haqqa tuqatihi kepada Allah, sangat takwa kepada Allah. Jadi tidak bisa kita itu tidak boleh untuk menghinanya, memfitnahnya. Karena orang yang sholat subuh istiqomah, sholat isya istiqomah, itu fahuwa fi dhimmatillah, termasuk orang itu dilindungi oleh Allah, dijamin hidupnya oleh Allah. Sekalipun 2 rakaat sholat subuh, tapi terasa kita itu melaksanakan sholat subuh itu 10 rakaat. Andaikan sholat subuh itu bisa dirubah atau bisa digabung dengan isya, dengan asar misalnya, maka kita lebih memilih digabung dengan sholat asar. Misalnya sholat asar kita gabung 5 tambah 2, 4 tambah 2, 6 rakaat misalnya, andaikan bisa dirubah. Sholat subuh nggak ada digabung dengan asar, maka kita lebih memilih itu. Saking beratnya kita untuk melaksanakan sholat subuh, sehingga jaminannya orang yang sholat subuh itu sangat besar. Jadi man shollas subha fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu bi syai'in fi dhimmati. Orang yang istiqomah sholat subuh, apalagi dia itu sholat berjamaah, maka dia dilindungi oleh Allah, dijamin hidupnya oleh Allah. Rezekinya juga akan ditanggung oleh Allah, dan Allah tidak meminta sedikit pun. Orang itu akan diamankan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ini pahalanya orang yang melaksanakan sholat subuh. Wa anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i, juga diceritakan dari 2 imam yang sangat mulia, yang sangat agung, dia itu adalah Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Termasuk imam yang sangat agung. Beliau menyampaikan illam yakun al-ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, andaikan tidak ada orang alim, tidak ada orang yang punya ilmu, maka niscaya tidak ada wali di muka bumi ini. Andaikan tidak ada ulama itu adalah orang yang punya ilmu. Andaikan tidak ada ulama di bumi ini, maka Allah Ta'ala tidak akan mempunyai seorang wali. Karena wali itu akan diambil dari ulama. Jadi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, andaikan tidak ada orang alim, andaikan, bahasanya mungkin lebih mudahnya, andaikan tidak ada santri, karena orang yang mencari ilmu itu kebanyakan adalah seorang santri. Santri itu tidak harus di pondok, di rumah pun juga ketika belajar itu dianggap santri. Jadi orang yang illam yakun al-ulama awliya Allah, andaikan tidak ada ulama, andaikan tidak ada orang alim, maka niscaya Allah Ta'ala itu tidak akan mempunyai seorang kekasih, tidak akan mempunyai seorang wali. Berarti walinya Allah itu diambil dari seorang ulama. Apakah kita bakat atau bisakah kita menjadi seorang wali? Saya dengan kalian semua apakah bisa jadi seorang wali? Bisa. Setidaknya kita bisa menjadi
wali murid ataupun wali santri ya. Tapi lebih tinggi dari itu kita juga bisa dengan apa? Dengan cara kita menjadi orang yang alim, belajar ya. Berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah ya. Jangankan wali santri ataupun wali murid, waliullah pun juga kita bisa. Bukan dari segi nasab ataupun dengan segi yang lain ya. Bukan berarti ketika dia itu putranya seorang kiai, putranya orang yang bernasab mulia, dia itu akan mulia, tidak akan mungkin ya. Buktinya ketika Nabi Nuh punya putra yang bernama Kan'an, malah dia itu tidak ikut kepada Nabi Nuh ya. Ketika Nabi Nuh memanggil putranya, ya bunayya irkam ma'ana, ayo putraku naik bersamaku, kata Nabi Nuh, wala takum ma'al kafirin, jangan kau itu bersama orang-orang yang kafir. Tapi Kan'an dia tidak menghiraukan ya. Dia itu menghiraukan perintah abahnya Nabi Nuh ya. Sehingga Kan'an itu tenggelam ya. Ini adalah putranya seorang nabi. Nabi Nuh itu adalah tercatat nabi dan rasul. Bayangkan ya. Sekelas nabi dan rasul ya. Putranya itu dianggap oleh Allah, innahu laisa min ahlik, bahwa putramu itu bukan bagian keluargamu ya. Ini menunjukkan apa? Nasab itu tidak menjamin kita nanti menjadi kekasih Allah ya. Orang biasa pun kita bisa menjadi kekasih Allah, apalagi orang yang bernasab mulia, kalau kita gunakan nasab itu dengan baik ya. Artinya apa? Kita bisa menjadi seorang wali. Setidaknya kita menjadi wali murid ataupun wali santri. Apakah kita tidak bisa menjadi waliullah, kekasihnya Allah? Bisa. Dengan cara kita belajar ya, dan juga mengamalkan ilmunya, berzikir kepada Allah. Dengan seperti itu kita insya Allah ya akan diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, andaikan tidak ada orang alim, maka niscaya Allah Ta'ala itu tidak akan mempunyai seorang wali. Jadi wali itu diambil dari para ulama. Qala al-Imam al-Hafidh Abul Qasim bin Asakir rahimahullahu, qala dawa al-Imam Musafa al-Imam al-Hafidh kang hafal hadis. Orang yang bergelar al-Hafidh itu berarti dia itu hafal hadis bersama sanad-sanadnya. Bukan hanya hafal hadisnya saja, tapi dia itu hafal sanadnya, perawinya yang sambung kepada Rasulullah. Qala dawal Imam Musafa Imam al-Hafidh kang hafal hadis rupani Abul Qasim bin Asakir rahimallahu taala ing dawu iklam ya akhi, iklam ro sapa sira ya akhi dulur ingsun, iklam ro sapa sira ya akhi dulur ingsun, waffaqanallahu wa iyyaka limardati, waffaqana mugi-mugi paringi pitulung na ing kita Allah sapa Allah, waffaqana mugi-mugi paringi pitulung na ing kita Allah sapa Allah, wa iyyaka lan ing sira limardatihi maring pira-pira perkara kang den ridhoni Allah. Ya akhihi dulur ingsun, waffaqana mugi-mugi paringi pitulung, waffaqana mugi-mugi paringi taufik na ing kita Allah subhanahu wa iyyaka lan ing sira limardatihi maring pira-pira perkara kang den ridhoni Allah. Wa ja'ala lana mugi-mugi dadiaken sapa Allah na ing kita
Wa ja'alana lan mugi-mugi dadi akan sapa Allah na ing kita mimman setengah saking wong yaksha kang wedi sapa man. Wa ja'alana lan mugi-mugi dadi akan sapa Allah na ing kita mimman setengah saking wong yaksha kang wedi sapa man. Hu ing Allah. Wa yattaqihi lan tegese wedi sapa man ing Allah. Sama mananya. Miman setengah saking wong yasa kang wedi sapa man ing Allah wa yattaqi lan tegese wedi sapa man ing Allah. Haqqa tuqatihi kelawan sak temeni takwa ing Allah. Haqqa tuqatihi kelawan sak temeni takwa ing Allah. Anna luhumal ulama masmumah ing dawuh annaluhumal ulama masmumah. Annaluhumal ulama saatuhuni pira-pira daginge pira-pira wong alim. Annaluhumal ulama saatuhuni pira-pira daginge wong alim masmumatun iku kang den racun. Masmumatun iku kang den racun. Wa adatullahi utawi adati Allah. Wa adatullahi utawi kebiasaane Allah fi hadki astari muntakisihim. Fi hadki astari muntakisihim ing dalem ngerusak pira-pira tutup-tutupe wong kang nyacat ulama. Wa adatullahi utawi kebiasaane Allah fi hadki astari muntakisihim ing dalem ngerusak pira-pira tutup-tutupe pira-pira wong kang nyacat maring ulama. Maklumatun iku terkenal utawa den weruhi. Maklumatun iku terkenal utawa iku den weruhi. Wa annaman atlaqa lisana wa annaman lan satuhne wong atlaqa kang ngucap sapa man. Wa annaman lan satuhne wong atlaqa kang ngucap sapa man utawa kang ngeculaken sapa man lisanahu ing lisane man. Fil ulama ing dalam pira-pira wong alim bistalbi kelawan nyacat. Wa annaman lan satuhune wong atlaqo kang ngucap sapa man utawa kang ngeculaken sapa man melontarkan lisannya. Lisanahu ing lisane man fil ulama ing dalam pira-pira wong alim bistalbi kelawan nyacat. Seseorang yang berkata buruk kepada orang alim atau mencaci maki kepada para ulama, ibtalahullahu ta'ala qabla mautih bimautil qalbi. Ibtalahu mongko nyuba sapa. Ibtalahu mongko nyuba ing man Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtalahu mongko nyuba ing man Allah subhanahu wa ta'ala maha luhur sapa Allah. Qabla mauting dalam saat durungi mateni man. Qabla mautin dalam saat durunge mateni man bimautil qalbi kelawan mateni ati. Bimautil qalbi kelawan mateni ati. Falyahdharil ladina yukhalifun an amrihi. Falyahdhar mongko becik wedi ya alladina sapa wong akeh. Falyahdhar mongko becik wedi ya alladina sapa wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladina. Falyahdhar mongko becik wedi ya alladina sapa wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladina an amrihi saking perintahane Allah. An amrihi saking perintahane Allah antusibahum ing yen to ngenani hum ing alladina fitnatun apa fitnah. An amrihi saking perintahane Allah antusibahum ing ngenani hum ing alladina fitnatun apa fitnah.
aw yusibahum utawa ngenani hum ing alladzina adzabun utawa siksa. Aw yusibahum utawa ngenani hum ing alladzina adzabun utawa siksa alimun kang nglarakaken. Antusibahum ingin to ngenani hum ing alladzina fitnatun apa fitnah aw yusibahum utawa ngenani hum ing alladzina adzabun apa siksa alimun kang nglarakaken. Surat An-Nur. Dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Abul Qasim bin Asakir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Iklam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku." Dan mudah-mudahan kata beliau, kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harapan dari beliau, "Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih." Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyah kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, yang takutnya haqqa tuqatih. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Abul Qasim itu, beliau menyampaikan anna luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya dagingnya ulama itu sudah teracuni. Jadi luhumal ulama masmumah. Dagingnya seorang ulama itu diracuni. Artinya apa? Ketika sesuatu itu sudah diracuni, minuman sudah diracuni, maka yang minum itu akan meninggal. Juga seperti itu, ketika orang itu mencaci maki para ulama, menfitnah para ulama, maka dia itu akan mendapatkan fitnah yang luar biasa. Maka dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sesuai dengan hadis di atas, man adzali waliyan faqad adantuhu birharbi. Orang yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka saya umumkan kepada manusia untuk diperangi. Orang yang mencaci maki para ulama. Kenapa? Karena luhumal ulama masmumah. Bahwa dagingnya para ulama itu sudah diracuni. Jangan sampai kita menyentuh. Ya. Artinya apa? Harus berhati-hati kepada para ulama. Jadi maksud dari potongan dari hadis ini, kita itu jangan sampai mencaci maki para ulama. Harus dimuliakan. Ya. Ketika kita sudah menemukan sesuatu yang sudah diracuni, makanan kita racuni. Ya. Kita menemukan makanan tapi makanan itu sudah diracuni, ya. Maka kita berhati-hati pada makanan tersebut. Minuman ya sudah diracuni, maka kita berhati-hati untuk tidak minum minuman tersebut. Ulama itu sudah dijamin oleh Allah, dan dagingnya semua para ulama itu masmumah. Artinya apa? Kita itu harus berhati-hati kepada semua para ulama. Bahkan disampaikan wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi wa ibtalahu Allah taala qabla mauti bi mautil qalb. Ini orang yang mencaci maki kepada para ulama. Jadi lesannya itu kerjaannya hanya mencaci maki para ulama. Dia tidak menghiraukan dirinya sendiri. Pokok dia itu mencaci maki para ulama. Karena mungkin dia itu mendapatkan dana sehingga mencaci maki para ulama. Apa? Ibtalahu Allah taala qabla mautih. Maka dia itu akan diuji oleh Allah sebelum matinya dengan mautil qalbi, dengan matinya hati. Jadi orang yang lisannya selalu mencaci maki para ulama, mencaci maki orang alim, mencaci maki para habaib, mencaci maki kekasih Allah, hati-hati. Janji Allah, ibtalahu Allahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalb. Maka Allah Ta'ala akan menguji, memberi cobaan kepada mereka sebelum mati, ya, dengan matinya hati.
Dan juga banyak sekarang itu banyak yang mencaci maki para ulama, memfitnah para habaib. Ya. Lah matinya hati itu seperti apa? Diceritakan alamatu mautil qalbi, tandanya hati itu mati. Yang pertama adalah al-farah bidzambi, senang dalam melaksanakan dosa. Coba sekarang banyak melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa itu malah kita senang. Ya. Diletakkan kepada sosial media, ya. Diumbar kemana-mana, diceritakan kepada temannya, bangga ketika dia itu melaksanakan dosa. Ini, ya. Jadi di antara hati itu mati adalah bangga dalam melaksanakan dosa. Ini. Yang kedua, adamul huzni ala fawati tu'ah. Tidak pernah merasakan sedih, gelisah ketika dia itu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tidak merasakan gelisah sama sekali. Salat ditinggalkan tidak gelisah. Zakat yang seharusnya wajib dia tinggalkan tidak merasa gelisah, tidak merasa susah. Itu diantara tanda-tanda hati seorang manusia itu mati. Nah, itu. Jadi di antara tanda-tanda matinya hati itu adalah al-farh bidzambi. Bangga, senang ketika dia itu melaksanakan dosa. Selanjutnya al-inkibat liruyati ahli tu'ah. Dia itu enggan melihat orang yang melaksanakan ketaatan itu tidak mau. Jadi tidak mau ketika dirinya melihat orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada temannya sholat, ada temannya beribadah, ada temannya ngaji, tapi dia tidak mau melihat itu. Suruh ngaji sana, ngaji di depan sana, ngaji di belakang sana. Lah itu berarti tandanya hati manusia itu sudah mati. Dan itu akan menyebabkan hati itu lebih keras. Ya. Dia akan menimbulkan hati itu akan qaswah. Bahkan khawatir asyaddu qaswah minal hijar. Lebih keras daripada batu. Ya. Jadi penyebab matinya hati atau tanda-tanda hati itu mati ya seperti itu. Melaksanakan maksiat kepada Allah bangga. Diceritakan kepada temannya bahwa saya sudah seperti ini, ya. Bahwa saya sudah berzina, diceritakan kepada orang lain bangga. Nah, seharusnya ketika kita sudah melaksanakan kesalahan kepada Allah, ya harus kita memperbanyak istighfar, salat taubat kepada Allah, bukan malah mengumbar, bukan malah menceritakan aib itu kepada orang lain. Ketika kita sudah melaksanakan maksiat kepada Allah, salat taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan menyesali apa yang dia itu sudah lakukan, dan tidak mengulangi maksiat itu lagi, itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Khawatir hatinya akan menjadi qaswatul qulub. Juga di antara sebabnya hati itu keras adalah ghaflah an dzikrillah. Jadi di antara hati itu penyebabnya keras, tidak mau ibadah, suruh jamaah, tidak mau, suruh ngaji, tidak mau. Itu penyebabnya adalah ghaflah an dzikrillah wa tadabburil Qur'an. Dia itu lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk mengingat kepada Allah. Dan juga dia itu tidak pernah mentadabburi isi Al-Qur'an. Wa ta'ammul fi ayati, dan juga mengangan-angan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Itu di antara penyebab asbabu qaswatil qulub. Penyebab hati itu keras. Jadi penyebab orang itu hatinya keras adalah ghaflah an dzikrillah.
lupa berzikir kepada Allah, sudah lupa kepada Allah. Dan juga tidak pernah tadabburil Quran, tidak pernah mentadabburi, mengangan-angan kandungan isi Al-Quran. Ya. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang adab Allah, kita harus menangis. Ya. Dan juga ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang mukmin, kita merasa bahagia. Ketika di situ menjelaskan tentang siksaan Allah, kita dianjurkan menangis. Ya. Andaikan kita tidak bisa menangis, maka dianjurkan para ulama fatabakau. Sebisa mungkin kita pura-pura nangis. Ya. Itu saking dianjurkannya mentadabburi Al-Quran. Andaikan kita sudah baca Al-Quran, ternyata tidak paham karena Al-Qurannya pakai bahasa Arab. Ya. Mau kita tadabburi dari mana? Sudah ada terjemahan Al-Quran. Sedikit-sedikit kita baca mengenai tentang adab-adab Allah. Ya. Itu. Ketika sudah kita baca terjemahan Al-Quran mengenai tentang adab-adab Allah, ternyata kita belum bisa nangis. Ya. Maka oleh para ulama fatabakau, maka pura-pura menangis. Sebisa mungkin untuk pura-pura nangis, ya, mengalirkan air mata, sedih, ya, itu anjuran para ulama ketika kita mentadabburi Al-Quran. Toh seandainya nanti kita tidak bisa mentadabburi secara maksimal, setidaknya kita fatabakau, pura-pura nangis ketika mendengarkan ayat falahum adabun alim misalnya, kita pura-pura nangis, ya. Kalau memang masih belum kita bisa menangis. Ya. Tapi ketika membaca, mentadabbur Al-Quran tentang ayat-ayat kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, janji-janji Allah kepada orang-orang yang iman, surga dan menjelaskan surga. Ya. Kita juga dianjurkan merasa bahagia. Jangan terbalik. Ya. Ketika Al-Quran menjelaskan ayat adab, ternyata kita bahagia. Senang ketika membaca falahum adzabun alim, senang, ya. Itu salah. Ketika membaca tentang ayat rahmat, ya, ayat rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah, malah kita susah, ya. Itu terbalik, ya. Jadi yang benar itu ketika kita membaca, mentadabburi tentang siksaannya Allah, maka sebisa mungkin kita menangis, paling tidak sedih. Atau fatabakau, pura-pura nangis. Ya, paling tidak dia mengingat tentang kisah-kisah adab-adab Allah. Itu. Selanjutnya orang yang bisa membuat hati itu keras adalah kasratul ma'asi. Terlalu banyak maksiat. Ya. Karena hati itu ketika sering melaksanakan maksiat, ada nuktah sauda, ada titik hitam yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, ada nuktah sauda, ada titik hitam dalam hati kita. Tapi kita tidak tahu. Ya. Semakin banyak kita maksiat, maka semakin banyak titik-titik warna hitam itu ada dalam hati kita. Nah, untuk membersihkan itu seperti apa? Ya. Dengan cara kita mengingat-ingat kematian, ya. Juga kita sering membaca Al-Quran. Itu diantara kita bisa membersihkan hati. Dan juga membaca istighfar tentunya kepada Allah. Itu akan juga membersihkan hati kita. Ketika kita bermaksiat, maka sebisa mungkin kita melaksanakan kebaikan kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara baik itu akan bisa menghilangkan kejelekan. Ketika kita melaksanakan maksiat kepada Allah, sebisa mungkin kita istighfar. Melihat maksiat, ya, melihat perempuan yang cantik misalnya, ya, ditutupi, masya Allah misalnya, ya, astaghfirullah, ya. Tapi pandangannya juga dipalingkan, ya. Bukan hanya lisannya saja, tapi pandangannya tetap. Ya. Ketika melihat seorang perempuan yang cantik misalnya, ya, hatinya, lisannya mengatakan astaghfirullah, ya.
tapi pandangannya tetap ya. Itu nanti malaikat bingung, ini nyatat sekumah ya. Lisannya membaca istighfar tapi penglihatannya tetap masih maksiat ya. Ya. Itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita melihat hal-hal seperti itu, palingkan penglihatan kita lalu kita membaca istighfar, astaghfirullah. Bukan berarti kita malah karena kita sunat ya, kita sunat itu melihat ketika melihat kebesaran Allah ya. Itu kita sunat mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi jangan dipraktikkan ketika melihat keindahan perempuan misalnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Sungguh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia ya. Ya. Jadi kita misalnya melihat sesuatu yang luar biasa menurut kita, maka kita sunat mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ma khalaqta batila. Engkau yang semua ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya berguna. Bukan berarti ketika kita melihat seseorang yang indah menurut kita, ya. Yang perempuan melihat laki-laki yang sangat tampan, yang laki-laki melihat perempuan yang sangat cantik, yang sangat indah, sama-sama mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan ya. Palingkan pandangan kita baru kita mengatakan astaghfirullah dan disusul dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhana fakina adzabannar. Itu diantara syukur kita kepada Allah, menyaksikan tentang kedahsyatan ciptaan Allah. Bukan berarti ketika kita melihat seseorang yang tampan, perempuan yang cantik mengatakan di depan orangnya Rabbana ma khalaqta hadza batila misalnya. Sungguh cantik mulia ciptaan Allah, sungguh tampan ciptaannya Allah ini ya. Tapi pandangannya melihat ke orangnya ya. Itu sebisa mungkin ya kita tinggalkan seperti itu. Ketika kita maksiat kepada Allah, usahakan kita membaca istighfar kepada Allah. Agar supaya nuktah sauda, warna hitam yang ada dalam hati kita itu segera terhapus ya, dengan cara membaca istighfar. Itu diantara asbabu qaswatil qulub, ya, diantara sebab hati itu keras, lupa zikir kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, salatnya sudah ditinggalkan, tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an, wa ta'ammul fi ayati, dan juga tidak pernah mengangan-angan ayat Al-Qur'an, juga banyak maksiat, juga tafrid fil faraid, sembrono dalam melaksanakan sesuatu yang wajib yang sudah diperintahkan oleh Allah. Salat fardu kita tafrid ya, sembrono ya. Masih menunda-nunda waktu, sudah masuk waktunya zuhur nanti wis. Kalau sudah mepet-mepet asar ya. Sehingga nanti ketika sudah salam azan langsung salat asar. Itu namanya tafrid fil faraid. Ya, itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih lana lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.